Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita bertemu kembali dengan Resapi, Renungan Singkat Pemelihara Iman GKI Klasis Bojonegoro. Kali ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu pertobatan dan pengampunan. Mazmur 32 ayat 1 hingga ke-11 yang menghantar kita di dalam pergumulan tema tersebut. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami kembali di dalam renungan singkat pemelihara iman GKI Klasis Bojonegoro. Bila firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan, ya Tuhan, menjadi bagian hidup kami untuk kami jalani hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 32 ayat yang ke-5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidak aku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudara, sikap yang jujur dari Daud kepada Allah yang luar biasa. Dia dengan terus terang berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah aku kesembunyikan. Nah, saudara, satu pengakuan dan pertobatan dari Daud yang berkata, aku bukan orang lain. Dosa itu bukan orang lain, tapi aku adalah sumber dosa yang kita lakukan dalam hidup kita. Maka saudara, ketika berbicara aku adalah sumber dosa, ada dua pola yang kita lihat tentang dosa, yaitu dosa yang memang aku sadari dan dosa yang tidak aku sadari. Jadi saudara, ada dua dosa yang memang aku sadari dan yang tidak aku sadari. Di dalam Mazmur 19 ayat 13, Daud berkata, bebaskanlah aku dari apa yang tidak aku sadari. Saudara, adalah doa Daud kepada Allah, Tuhan bebaskan aku dari segala perbuatan-perbuatanku yang tidak aku sadari. Sudah bayangkan bahwa ada perbuatan-perbuatan yang tidak kita sadari. Disinilah Alkitab juga kita lihat, sudah kalau kita lihat dengan baik, maka ada tiga dosa yang diungkapkan dalam Alkitab. Yang pertama yaitu yang disebut dengan original sins, dosa asal. Dosa yang dimulai dari Adam dan Hawa. Dosa di mana kita lahir sudah sebagai orang yang berdosa. Dan disitulah Mazmur 51 ayat 7 Daud berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kita lahir sebagai orang yang memang sudah berdosa, original sins. Tetapi dari situlah kemudian yang kedua menjadi apa yang namanya dosa perbuatan. Bahwa saya dengan sadar, saya tahu apa yang saya lakukan terus-menerus di dalam dosa. Perbuatan-perbuatan yang terus mengembangkan diri saya sebagai orang yang berdosa. Dosa perbuatan. Yang ketiga, dosa yang tidak bisa kita hindari. Saudara, apa itu dosa yang tidak bisa kita hindari? Yaitu dosa ketika saya ada, saya dilahirkan, saya bertumbuh, dan saya dibesarkan dengan dosa papa mama saya, mak engkong saya, lingkungan saya. Sehingga dari kecil lahir, saya dibesarkan, saya stres, Saya betul-betul depresi dengan dosa saya, dengan kehidupan saya yang tidak bisa
kita hindari. Saudara, itulah yang diungkapkan oleh Daud. Ya Bapa, aku datang kepadamu. Dosaku aku beritahukan kepadamu dan kesalahanku tidak aku sembunyikan. Satu pengakuan dan pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Allah. Beranikah kita seperti Daud, saudara? Ayo renungkan. Ayo kita berkata seperti Daud. Ku beritahukan kepadamu, ya Tuhan, dosa-dosaku dan kesalahanku. Ketika itu diungkapkan, apa yang terjadi, saudara? Ayat yang ke-11. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soralah hai orang-orang benar. Bersorak-soralah hai orang-orang yang jujur di hadapan Allah. Oh, Tuhan mengampuni kita. Tuhan memberkati kita luar biasa bagi orang yang datang untuk sungguh-sungguh bertobat dan menjalani hidupnya bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mau belajar seperti apa yang dilakukan Daud. Dengan jujur dan berani berkata, membuka dirinya di hadapan-Mu ya Tuhan. Ku beritahukan kepadamu ya Bapa dosa-dosa kami. Dan aku tidak menyembunyikan kesalahan-kesalahanku. Tuhan, ampuni kami. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun perjalanan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu resapi yang akan datang.